Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan Kak Tika, masih dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10 HD 3.4. Pada pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas tentang fungsi permintaan dan penawaran serta elastisitas permintaan dan penawaran. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pergeseran kurva permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar. Nah, kita ke fungsi permintaan terlebih dahulu. Fungsi permintaan itu menggambarkan hubungan antara variabel harga dan jumlah barang yang diminta. Rumus untuk mencari fungsi permintaan adalah QD sama dengan minus AP tambah B, atau P sama dengan minus 1 per A Q tambah B per A. Nah, rumus itu diperoleh dari P min P1 per P2 kurangi P1 sama dengan I kurangi Q1 per Q2 kurangi Q1. Nah, gimana? A itu merupakan konstanta, P merupakan harga, Q jumlah barang, P1 adalah harga mula-mula atau harga awal, P2 harga setelah mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian Q1 adalah jumlah barang mula-mula atau jumlah barang awal, dan Q2 adalah jumlah barang setelah mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, kita bahas satu contoh soal ya. Pak Denny penjual kedelai di pasar tradisional. Pada saat harga kedelai 10.500 per kilogram, jumlah yang diminta 400 kg. Kemudian ketika harganya naik menjadi 11.500 per kilogram, jumlah kedelai yang diminta turun menjadi 300 kg. Bagaimana fungsi permintaan kedelai di pasar? Nah, kita tulis dulu ya. Yang diketahui ada harga mula-mula, harga sebelum ada kenaikan atau penurunan adalah 10.500. Kemudian yang diminta berapa? 400 kg. Nah, kemudian P2 atau harga setelah kenaikan adalah 11.500. Kemudian yang diminta 300 kg. Nah, yang ditanyakan fungsi permintaan. Oke, kita next ya. Nah, kita masukin dulu rumusnya. Rumusnya kan P kurangi P1 per P2 kurangi P1 sama dengan I min Q1 per Q2 kurangi Q1. Nah, tinggal kita masukin aja tadi P1 nya P tetap ya, P1 nya 10.500 per 11.500 kurangi 10.500 sama dengan Q nya tetap kurangi 400 per 300 kurangi 400. Nah, kita tulis hasilnya. P dikurangi 10.500 tetap ya, karena P kan nggak bisa dikurangi, per 11.500 kurangi 10.500 1000 sama dengan I minus 400 di per 300 kurangi 400 minus 100. Nah, kemudian kita kali silang. P dikurangi 10.500 kali minus 100, kemudian 1000 kali Q kurangi 400. Nah, hasilnya seperti ini.
minus 100P tambah 1.050.000 sama dengan 1000Ki kurangi 400.000. Nah, kita kelompokkan nih yang Ki-nya di sebelah sini. Nah, jadinya Ki-nya pindah ke kiri kan jadi min 1000Ki sama dengan P-nya pindah 100P dikurangi 1.450.000. Nah, kemudian kita bagi 1000 semuanya. Nah, jadinya Ki sama dengan 1/10P tambah 1450. Atau kalau misalnya 1/10-nya mau dibikin desimal kan jadinya 0,1. Jadi Ki sama dengan minus 0,1P tambah 1450 seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita ke fungsi penawaran. Nah, kalau fungsi permintaan itu tadi kan hubungan harga dengan jumlah yang diminta. Kalau penawaran berarti hubungan antara variabel harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Rumusnya QS sama dengan AP dikurangi B, atau P sama dengan 1/A Q tambah B per A. Atau bisa juga P sama dengan Q tambah B per A. Nah, sama kayak yang permintaan tadi, rumusnya diperoleh dari sini. P kurangi P1 per P2 kurangi P1 sama dengan Q kurangi Q1 per Q2 kurangi Q1. Nah, asalnya juga sama nih dari sini. A adalah konstanta, P adalah harga, Q jumlah barang, P1 harga mula-mula, P2 harga setelah mengalami kenaikan atau penurunan, Q1 jumlah barang mula-mula, Q2 jumlah barang setelah mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Bu Sari memproduksi tas rajut yang dijual di pasar tradisional. Tas rajut yang ditawarkan Bu Sari memiliki fungsi penawaran QS sama dengan 0,5P dikurangi 34.500. Pada tingkat harga 70.000, berapa jumlah tas rajut yang ditawarkan Bu Sari di pasar tradisional? Oke, kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Yang diketahui ada P atau harga sebesar 70.000. Kemudian fungsi penawarannya ada IS sama dengan 0,5P kurangi 34.500. Nah, yang ditanyakan sekarang jumlah barang yang ditawarkan. Kita masukin aja ke rumusnya. Tulis dulu ya. QS sama dengan 0,5P kurangi 34.500. Nah, P-nya kita ganti pakai harganya berapa tadi, kan diketahui 70.000, tinggal dimasukin 0,5 dikali 70.000 kurangi 34.500. 0,5 kali 70.000 itu 35.000 kurangi 34.500. Jadi pada tingkat harga 70.000, jumlah tas rajut yang ditawarkan oleh Bu Sari adalah sebanyak 500 buah. Yang selanjutnya adalah elastisitas penawaran. Pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan disebut dengan elastisitas penawaran. Nah,
tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang tuh. Nah, besar kecilnya angka tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau E. Elastisitas penawaran dinyatakan dengan koefisien elastisitas penawaran atau ES. ES bisa dicari dengan cara membagi persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang tersebut. Atau lebih mudahnya seperti ini, ES sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Nah, di mana delta itu merupakan perubahan, jadi persentase perubahan Q per persentase perubahan P. Atau bisa juga ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. ES merupakan elastisitas penawaran, Q merupakan jumlah penawaran awal, P merupakan harga awal, delta Q adalah perubahan jumlah penawaran, dan delta P adalah perubahan harga. Nah, elastisitas penawaran juga ada beberapa macam. Yang pertama ada penawaran elastis. Koefisien elastisitas penawarannya lebih kecil dari 1 atau ES lebih kecil dari 1. Nah, bisa kita lihat ya gambarnya lebih landai kurvanya. Nah, nih coba kita perhatikan perubahan P sedikit sedangkan perubahan Q-nya banyak. Ya, perubahan harga yang sedikit, perubahan P-nya lebih sedikit sedangkan perubahan Q-nya lebih besar. Nah, kemudian ada penawaran inelastis. Penawaran inelastis koefisien elastisitasnya kurang dari 1. Nah, gambarnya itu lebih suram. Perubahan P-nya lebih besar daripada perubahan Q. Bisa dilihat ya di gambarnya ya. Nah, kemudian penawaran elastis uniter atau satuan. Penawaran elastis uniter menunjukkan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga barang atau ES sama dengan 1. Kurvanya bisa diperhatikan ya. Kalau jumlah perubahan P-nya segini, perubahan Q-nya juga segini. Ini yang disebut dengan elastis uniter atau 1. Nah, kemudian ada penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna terjadi jika koefisien elastis tidak terhingga. Ya, tidak ada perubahan P, tapi Q-nya berubah-ubah. Nah, jadi bentuk kurvanya horizontal. Kemudian ada inelastis sempurna. Penawaran elastis sempurna tercapai jika koefisien elastisnya 0 atau perubahan harga tidak mempengaruhi perubahan jumlah barang yang ditawarkan. ES sama dengan 0. Nah, ini bisa dilihat ya, kurvanya berbentuk vertikal, lurus ke atas. Nah, seperti itu. Seperti itu untuk materi elastisitas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang selanjutnya kita bahas elastisitas. Elastisitas ada 3. Ada elastisitas permintaan, dan elastisitas penawaran, serta elastisitas silang. Namun yang akan kita bahas sekarang hanya elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang pertama, elastisitas permintaan. Elastisitas
besar kecilnya jumlah barang yang diminta. Nah, tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga bisa juga seperti itu ya. Nah, besar kecilnya angka tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas. Nah, elastisitas permintaan dinyatakan dengan koefisien elastisitas permintaan atau ED, elasticity demand. Nah, koefisien elastisitas itu diukur dari persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, saya tekankan di sini ya bahwa dalam menghitung koefisien elastisitas, angka yang diambil dari hasil penghitungan itu adalah angka mutlak. Tanda negatif pada waktu menghitung perubahan tidak dipedulikan atau diabaikan gitu ya. Nah, kemudian nih secara matematis rumus elastisitas demand atau elastisitas permintaan bisa ditulis nih minus persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang tersebut. Nah, kalau ditulis lebih singkat seperti ini, ED sama dengan minus persentase delta I dibagi persentase delta P. Delta itu kan artinya perubahan ya, udah pernah kita bahas ya. Atau bisa juga menggunakan cara yang ini, ED sama dengan minus delta I bagi delta P kali P per Q, dimana itu merupakan elastisitas permintaan, Q adalah jumlah permintaan awal, P adalah harga, delta I adalah perubahan jumlah permintaan, dan delta P adalah perubahan jumlah harga. Nah, menurut ahli ekonom, elastisitas itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada permintaan elastis, permintaan inelastis, permintaan elastis uniter, elastis sempurna, dan elastis sempurna. Oke, kita bahas yang permintaan elastis. Permintaan elastis itu koefisien elastisitasnya lebih dari 1 atau ED lebih dari 1. Kemudian ada permintaan inelastis. Nah, permintaan inelastis koefisien elastisitasnya kurang dari 1 atau ED kurang dari 1. Nah, oke, kalau yang elastis itu perubahan harganya sedikit, tapi perubahan barang yang diminta itu lebih besar dari perubahan harga itu sendiri, sehingga kurvanya itu lebih landai seperti itu. Nah, sedangkan permintaan yang inelastis itu kurvanya lebih curam dibandingkan dengan yang permintaan elastis. Ini artinya perubahan harga yang besar, kemudian perubahan jumlah yang dimintanya itu lebih kecil daripada perubahan harganya. Seperti itu. Kemudian sekarang permintaan elastis uniter atau satuan. Pada permintaan elastis uniter menunjukkan persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga barang. Nih, bisa kita lihat kurvanya ya. Kurvanya berbentuk miring 90 derajat. Nah, jadi perubahan harga itu menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta sebesar perubahan harga tersebut. Nah,
bisa dilacak elastisitas demand-nya atau koefisien elastisitas permintaannya adalah 1. Tuh, karena perubahan P dibagi perubahan Q nanti hasilnya 1. Kemudian ada permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna tercapai jika koefisien elastis tidak terhingga atau ED tidak terhingga. Nah, kita lihat gambar grafiknya ya. Nih, ini harganya tetap atau berubah hanya sedikit banget, tapi barang yang diminta berubahnya banyak, nih kan? Garisnya lurus, banyak tetap. Kemudian I-nya itu berubah-ubah, bentuknya berbentuk garis horizontal. Nah, kebalikan dari permintaan inelastis sempurna adalah elastis sempurna. Kalau yang elastis sempurna tadi gambarnya horizontal. Kalau yang inelastis sempurna gambarnya vertikal. Nah, inelastis sempurna itu terjadi apabila koefisien elastisnya 0. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Nih, bisa kita lihat ya, harganya berubah-ubah tapi barang yang diminta tetap, jadi kurvanya ini ada kesalahan tulisnya, harusnya ED sama dengan 0 bukan. Next, sekarang kita ke elastisitas penawaran. Nah, merupakan pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Nah, tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Besar kecilnya angka tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau E. Nah, elastisitas penawaran dinyatakan dengan koefisien elastisitas penawaran atau ES, elasticity supply. Nah, secara matematis bisa dilihat kayak gini. Ini seharusnya ES sama dengan persentase perubahan barang yang ditawarkan dibagi persentase perubahan harga barang tersebut. Rumusnya hampir sama ya kayak yang permintaan. Nah, yang penawaran